Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai peran mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan topik yang akan kami bahas yaitu peran bakteri selulolitik terhadap pengelolaan kompos yang berbahan dasar sampah organik. Sebelumnya, izinkan anggota kelompok kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rina Nurlaila dengan NIM 191221059 dari kelas IKM 2B. Perkenalkan, nama saya Auxilia Cahaya Putri Naswa dengan NIM 191221159. Perkenalkan, nama saya Liviana Shua Daviani dari NIM 191221178. Perkenalkan, saya Kenzi Elizabeth Leganila dengan NIM 191221248. Perkenalkan, namaku Fioni Puspadila Angesti dengan NIM 191221251. Baik, untuk rumusan masalah yang kami pilih mengenai pembahasan apa saja yang akan kami bahas dalam penugasan biomedik 2 kali ini, yaitu antara lain yang pertama, apa yang dimaksud dengan bakteri selulolitik itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu apa saja karakteristik dan jenis dari bakteri selulolitik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bagaimana peran bakteri selulolitik dalam pengelolaan kompos. Berdasarkan pertanyaan yang telah kami rumuskan, yaitu apa peran bakteri selulolitik terhadap kompos yang berbahan dasar sampah organik, kami menentukan beberapa kata kunci, yaitu bakteri, selulolitik, kompos, pupuk, sampah, dan organik. Kata tersebut kami ambil karena kata tersebut merupakan kata pokok dalam pertanyaan yang telah kami rumuskan. Tentunya kata tersebut tidak jauh dari inti pembahasan yang ingin kami gali dalam artikel kali ini. Kami mengambil kata tersebut juga karena ingin mengetahui lebih dalam dan lebih spesifik. Contohnya, kata bakteri dan selulolitik. Bakteri selulolitik kami ambil karena kami ingin mengetahui bagaimana cara kerja bakteri selulolitik dalam proses pengomposan di kompos organik. Kemudian kata sampah dan organik. Kata ini juga diambil karena berhubungan dengan tema yang kami ambil dalam artikel kali ini. Sehingga kata-kata tersebut juga berhubungan dengan judul kami, yaitu peran bakteri selulolitik terhadap kompos yang berbahan dasar sampah organik. Pertama, kami menentukan tema. Yang kedua, menentukan kata kunci yang kami gunakan, yaitu bakteri selulotik, pupuk kompos, dan juga sampah organik. Yang ketiga, kami menggunakan rumusan pertanyaan untuk mencari jurnal yang sesuai. Kemudian, dalam mencari jurnal, kami menggunakan Google Scholar dengan cara membuka Google Scholar dengan link yang tersedia, kemudian masukkan tema jurnal, masukkan kata kunci, dan masukkan jangka waktu publikasi 5 tahun terakhir. Kemudian pilih jurnal yang paling relevan dengan tema yang kita ambil. Kemudian download jurnal dan analisis lebih dalam. Teknik ekstraksi di sini ada 4 poin. Yang pertama, membaca jurnal yang telah ditemukan secara cepat dan menemukan poin-poin penting apa saja yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang kedua, mengklasifikasikan poin-poin penting dari jurnal ke dalam tabel mini literatur review yang telah disediakan untuk mempermudah memahami isi jurnal. Yang ketiga, melakukan telaah pada jurnal untuk mengetahui apakah kami memang telah benar-benar paham mengenai apa isi dari jurnal yang telah kami cari. Yang keempat, membuat kesimpulan secara garis besar tentang kelima jurnal yang telah kami cari untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari kelima jurnal tersebut secara lebih cepat. Bakteri selulolitik merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat menghidrolisis selulosa pada tanaman. Tentunya banyak sekali manfaat dari bakteri selulolitik, salah satunya yaitu dapat membantu proses pengomposan kompos berbahan dasar organik, seperti serasa nanas. Serasa nanas dapat dimanfaatkan menjadi kompos organik.
Namun selasa nanas sendiri ini sulit untuk terurai. Maka dari itu diperlukan adanya peran dari bakteri selulolitik untuk membantu mempercepat proses pengomposan serasa nanas. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan inokulum selulolitik pada serasa nanas dengan maksud menyederhanakan polimer kompleks menjadi unsur yang lebih sederhana. Bakteri selulolitik ini juga dapat mempermudah mikroorganisme lainnya untuk membantu melanjutkan proses pengomposan serasa nanas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh inokulasi bakteri selulolitik autochthonous pada perbaikan kompos domestik. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia di bumi, semakin banyak pula limbah sisa makanan yang dihasilkan dan memiliki efek langsung pada pemanasan global. Untuk mengurangi polusi dan menjaga kelestarian lingkungan, limbah sisa makanan dan sampah domestik dimanfaatkan untuk dijadikan kompos, tentunya dengan bantuan bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik yang mengisolasi antara lain yaitu Bacillus lisaniformis, Bacillus altitudinis, dan Lactobacillus silanilyticus. Berdasarkan jurnal yang kami temukan, inokulasi bakteri selulolitik autochthonous berpengaruh pada perbaikan kompos domestik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penambahan mikroorganisme berperan dalam mencapai dekomposisi bahan organik yang lebih cepat, lebih baik, dan untuk mendapatkan kompos yang stabil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inokulasi kompos dengan 4 galur Bacillus dapat meningkatkan proses pengomposan, tetapi mempengaruhi komunitas mikroba yang sudah ada dalam bahan pengomposan, yaitu dengan menurunkan keanekaragaman hayati tanpa dampak berbahaya pada proses tersebut. Uji kemampuan bakteri selulotik dalam tandan kosong kelapa sawit atau disebut TKKS adalah limbah padat yang dihasilkan dari pabrik minyak kelapa sawit atau CPO berupa tandan yang telah diambil buahnya. TKKS sendiri adalah limbah utama dari industri minyak sawit yang besarannya berkisar 20 hingga 27% dari tandan buah segar yang diolah. Pengolahan limbah yang efektif haruslah dimulai dari sumber limbah sampai ke pembuangan akhir. Strategi yang perlu ditempuh dalam pengolahan limbah perkebunan kelapa sawit adalah mengurangi volume limbah, menurunkan daya cemar limbah, dan mendapatkan nilai tambah limbah. Salah satu cara alternatif dalam mengelola TKKS adalah pengomposan. Di samping dapat mengurangi volume limbah, pengomposan dapat meningkatkan nilai nutrisi dari TKKS. Ada beberapa cara untuk mempercepat proses pengomposan. Perlakuan secara biologi dengan cara menumbuh kembangkan mikroba yang teruji. Sejalan dengan penerapan program pelestarian lingkungan, maka pengelolaan TKKS yang tepat menjadi perhatian dan isu utama dalam produk sawit. Salah satu alternatif dalam mengelola TKKS adalah melalui pengomposan. Karena di samping dapat mengurangi volume limbah, pengomposan juga dapat meningkatkan nilai nutrisi dari TKKS sendiri. Secara alami, pengomposan berlangsung selama 4-6 bulan. Ada beberapa cara untuk mempercepat proses pengomposan, yaitu secara fisik, kimia, maupun secara biologi. Perlakuan secara biologi adalah dengan cara menumbuh kembangkan mikrob yang teruji yang dikomposkan secara biologi. Proses pengomposan dapat dipercepat dengan cara penambahan aktivator Bakteri selulotik dan whey protein untuk menurunkan tingkat karbon dan nitrogen dan meningkatkan stabilitas pupuk kompos dari produksi wine. Permasalahannya adalah dengan banyaknya limbah produksi anggur yang jika dibuang langsung ke tanah atau ditanam akan menimbulkan masalah karena sulit untuk diurai langsung oleh tanah. Oleh sebab itu dibutuhkan pengolahan sebelum dimasukkan ke dalam tanah dijadi pupuk. Dengan pengolahan tersebut membutuhkan bakteri selulotik untuk mengolahnya. Berdasarkan jurnal yang kami temukan, bakteri selulotik dapat membantu memecahkan molekul besar dalam limbah produksi anggur
dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah. Bakteri selulotik dapat mempercepat proses pengomposan. Protein susu dan bakteri selulosa akan membuat limbah anggur dapat menurunkan tingkat karbon dan nitrogennya serta menstabilkan pupuk kompos tersebut. Sumber daya terbarukan secara biologis yang banyak ditemukan dalam limbah pertanian adalah selulosa. Hidrolisis bahan limbah selulosa menjadi glukosa dan gula terlarutnya dapat dilakukan dengan menggunakan enzim selulase dari bakteri dan jamur. Endoglucanase, selobiohydralase atau exoglucanase, dan beta-glukosidase merupakan 3 jenis utama enzim dari sebuah selulase, di mana enzim ini dapat bebas atau dikelompokkan dalam kompleks enzim multikomponen selulosom yang ditemukan pada bakteri selulotik anaerob. Dalam isolasi bakteri penghasil selulit termofilit terdapat 2 protokol yang digunakan, yaitu dengan cara dikeringkan dengan udara dan dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius dan diencerkan secara berurutan untuk mengurangi jumlah awal mikroorganisme. Dalam penelitian ini didapatkan 10 bakteri termofilik dan 15 bakteri termotoleran yang diisolasi dari tumpukan kompos, yaitu Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus spp, dan lainnya. Berdasarkan hasil isolasi dan penyaringan bakteri selulotik termofilik dari kompos limbah pertanian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa bakteri selulitis termofilik yang paling kuat dan aktif adalah Bacillus subtilis, di mana aktivitas enzim selulase dari bakteri tersebut optimal, yaitu pH 7,2 pada suhu 50 derajat Celcius dan pada konsentrasi substrat CMC 1%. Jadi kesimpulan dari penelitian kelompok kami yaitu permasalahan mengenai sampah seolah tidak ada habisnya. Hal ini menjadi tugas bagi kita sebagai manusia dalam menangani permasalahan sampah agar lingkungan tidak semakin tercemar. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menangani masalah sampah adalah membuatnya menjadi kompos. Dalam proses pembuatan kompos tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat proses pengomposan. Maka dari itu, kami meneliti bakteri selulotik karena membantu mempercepat proses pengomposan kompos organik seperti serasah nanas, terus sampah sisa anggur wine, dan sampah domestik. Bakteri selulotik juga dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah dan limbah organik terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, bakteri selulotik juga didapatkan dengan cara melakukan isolasi bakteri dari kompos limbah pertanian. Hal tersebut berarti bakteri selulotik sangat membantu pengomposan sehingga ada di dalam berbagai macam jenis kompos. Cukup sekian, terima kasih.